Orang tua Kanda orang biasa, Dinda. Bopo cuma juragan kayu. Sedangkan ibu Kanda... Siapapun mereka, kedua orang tuamu berarti orang tuaku juga. Kita akan datang bersama-sama, Kanda. Iya. Di Kakutemenggungan, Sang Dewi Ayu Sekarsari sedang digandrung kemesraan dengan Raden Bayu Samudro, hingga Sang Koco Benggoolo melaporkan akan kejadian itu kepada Sang Senopati Kaut Kidul, yang bernama Kondo Manik, hingga ia pun sangat-sangatlah mengkhawatirkan akan hal tersebut, dan kenyataan kutukan Nyi Wingit menjadi nyata, karena mereka mau menikah, dan Sang Kondo Manik langsung pergi ke sana mencegah akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, hingga ia pun Sang Koco Benggoolo pun menghubungi akan Sang Ratu Laut Kidul, akan tetapi Sang Ratu Kidul pun tidak menjawab akan hal yang demikian itu dari Koco Benggoolo. Bagaimana ini? Senopati akan bertindak tanpa izin Kanjeng Ratu. Terpaksa, aku harus menembus Segorolor. Siapa tahu aku bisa langsung matur pada Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Tapi apakah tidak akan terjadi? Yunda merasa telah terjadi sesuatu dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok. Maksud Yunda mereka telah keluar dari batas kerajaan Segorolor? Tidak, mereka tidak mungkin hidup dalam laut kalau di luar batas kerajaan. Jadi apa yang terjadi dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok, Yunda? Tenang dulu, tenang Dinda. Celaka. Aku tetap tak bisa menghubungi Kanjeng Ratu Kidul. Sekarang apa yang harus kulakukan? Bagaimana Yunda Ratu? Apa yang terjadi dengan Bagus Torodipo dan Roro Denok? Bagus Torodipo dan Roro Denok terlibat perkelahian di sebuah gua, Dinda. Ini pasti di Gua Karang yang dikatakan oleh Senopati Karang Prakoso, Yunda. Iya, Dinda. Mereka memang berada di Gua Karang. Gua Karang itu tempat persembunyian sisa-sisa beranda laut di zaman Prabu Gentur Prahoro, Yunda. Benar, Nyi Ratu. Mereka adalah gerombolan pengacau keamanan yang sekali-sekali masih mengacau ketenangan laut. Masih ada sisa-sisa pengacau. Kenapa tidak ada usaha untuk menghabisi mereka? Usaha ada, Kanjeng Ratu, tapi tak satu pun dari kami yang berani masuk ke Gua Karang itu. Kenapa? Sebab masuk ke sana sama dengan kematian. Ini dibuktikan dengan 12 prajurit pilihan yang masuk ke gua itu. Tapi mulut gua itu langsung Sang Ratu Laut Kidul sedang mencari di mana sang anaknya Dewi Nawangsari, yaitu Bagus Torodipo, hingga ia melihat dalam penglihatannya ia sedang berada di dalam goa bersama sang kekasih hatinya yakni Roro Denok, atau Kembang Tanjung. Ia menghadapi pasukan-pasukan yang aneh yang muncul dari goa tersebut, hingga Senopati Laut Jawa menjelaskan itu adalah tempat terangker yang ada di kedalaman Laut Jawa, hingga sang Senopati Laut Jawa menjelaskan ada beberapa orang pilihan untuk menumpas penghuni goa tersebut. Namun, apalah daya, sang pasukan tidak kembali hingga saat ini, dan di sana ada seekor ular yang sangat berbahaya dan siap menerkam siapapun yang masuk ke dalamnya. Akan tetapi sang Seturodipo dapat mengalahkannya. Ratu Laut Kidul muncul dan mengeluarkan mereka dari tempat itu. Sekarang, agar aku tahu apa yang harus aku lakukan. Sayalah yang akan mengantar Kanjeng Ratu ke Gua Karang, Kanjeng Ratu. Sebaiknya saya ikut Kanjeng Ratu. Kamu tetap di keraton dan bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan Ratu Dinda Dewi Nawangsari. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Yunda Ratu, haruskah Yunda Ratu sendiri yang pergi ke Gua Karang? Itu sudah menjadi perjanjian Yunda dengan Sang Prabu Gentur Prahoro. Kalau terjadi sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh Segorolor, maka Yunda sendirilah yang harus turun tangan. Pending Utomo, antar aku ke Gua Karang.
Baik, Nyi Ratu. Kita harus keluar dari sini. Bagaimana bisa keluar? Mulut gua tertutup semua. Udara gua jadi pengap. Ya, aku juga merasakannya. Watu, cepat keluar dari sini. Sembah kami, Waratu. Kita sudah lepas dari naga pancaroba. Akhiri perjalanan kalian, kita kembali ke keraton. Sendiko Dawu, Waratu. Siapapun orangnya yang berpapasan atau ketemu denganku tidak akan bisa melihat atau mencium kehadiranku. Kapan kita ke Randu Alas, Kanda? Kapan? Secepatnya, Dinda. Secepatnya. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus pisahkan mereka. Aku harus sadarkan mereka bahwa mereka adalah ibu dan anak. Dan Ayu. Saya sudah boleh menghadap belum? Kenapa pakai tanya begitu segala, Nyi? Ayo sini. Baik, Den Ayu. Nyibira. Ya, Nyibira. Nyibira pasti ingat bagaimana dia harus membuang bayi Bayu Samudro. Melalui dialah akan kuingatkan Ayu Sekarsari. Ya. Dan Ayu, walau bagaimanapun saya akan ingatkan bahwa sarapan pagi itu sangat penting. Iya, Nyi, saya tahu. Memang kalau begini lupa sarapan. Buktinya? Shh, malu jadinya saya. Iya, saya tahu. Ini Kanda minumnya. Manis sekali. Gulanya cuma sedikit kok, Raden. Jadi sebenarnya yang manis itu tehnya atau yang ada di depan Raden? Rupanya Nyibirah tahu maksud saya. Ah, sudah. Nyibirah nyindir terus. Ya sudah, kalau begitu saya pamit mundur. Biar tidak mengganggu. Permisi, Den.
Tidak ada apa-apa. Apa yang membuat Nyi Bira sebahagia ini? Gusti Ayu Sekarsari. Gusti Ayu, kenapa Nyi? Iya, sekarang hubungannya sudah semakin mendalam dengan Raden Bayu Samudro. Iya, kan memang sudah lama. Iya, memang sudah lama, tapi sekarang makin mengarah, semakin tidak bisa dipisahkan. Berarti pernikahannya sudah makin dekat ya, Nyi? Iya, tinggal nunggu waktunya saja. Aduh, pestanya pasti besar ya, Nyi? 7 hari 7 malam. Mereka ada di mana, Nyi? Itu, di balik peranginan. Oh, Yuk kita ke sana yuk. Tunggu dulu. Yang namanya mengintip orang pacaran itu bagaimanapun tidak baik. Sebentar saja, Nyi. Ikut senang kan boleh. Tunggu. Nyi Bira. Nyi Bira. Siapa ya? Di Kaku Temenggungan, Sang Nyi Bira sedang didatangi oleh Kondo Manik, yang menyamar menjadi dirinya, dan ia haruslah berbicara tentang siapa Bayu Samudro sebenarnya. Ia adalah seorang bayi yang ia buang bersama sang abdi dalamnya hingga Sang Nyi Bira pun kebingungan dengan apa yang telah ia dengar, karena ia mengaku sebagai sang hatinya, hingga ia merasa haruslah memberitahukan akan Sang Dewi Ayu Sekarsari tentang hal ini, agar ia tidak kena akan dosa dari kutukan. Nyi Wingit dan Disetro Gondo Mayit Nyi Gendeng Permoni, mengetahui akan hal tersebut, hingga Sang Ratu Gendeng Permoni mempunyai rencana yang lebih matang lagi untuk membuat kutuk Wingit menjadi nyata. Iya, Nyi Bira. Nyi Bira. Siapa yang memanggil saya? Jangan takut, Nyi. Aku adalah suara hatimu. Mari ke sini. Kita harus bicara. Hah? Jangan takut, Nyi. Siapa kamu? Apa yang harus kita bicarakan? Ini mengenai kutuk Nyi Wingit. Kutuk Nyi Wingit? Iya. Dan ini ada hubungannya dengan bayi yang telah kamu buang beberapa waktu yang lalu, Nyi Bira. Tidak. Aku tidak tahu menau tentang bayi itu. Bayi yang kamu buang itu adalah Bayu Samudro, Nyi. Tidak mungkin. Dia masih hidup, Nyi. Dia pernah diberi nama Joko Temon. Lalu pada saat dia masih kanak-kanak, dia pernah mengalahkan elang raksasa. Dan setelah menghilang untuk beberapa saat lamanya, dia kembali kepada orang tua angkatnya dengan nama baru, Bayu Samudro. Tidak, itu tidak mungkin sama sekali. Kalau kamu tidak percaya, datanglah ke Juragan Soco. Tanyakan padanya, apakah Bayu Samudro itu anak kandungnya atau bukan? Lalu, kenapa harus aku? Sebab kamu akan menanggung dosa Kuwini Bayu Samudro, anaknya sendiri. Siapa kamu? Aku sama seperti kamu, sayang pada Den Ayu Sekarsari. Mari, kita ke Randu Alas. Sebelum Den Ayu Sekarsari dan Raden Bayu Samudro ke Randu Alas. Sebab kalau tidak, malapetaka seperti yang dikutukan Nyi Wingit akan terjadi. Ini keterlaluan. Ratu Kidul benar-benar nekat menggagalkan kutukku. Tidak bisa. Ayu Sekarsari dan Bayu Samudro harus tetap melaksanakan pernikahan. Juragan Soco dan keluarganya boleh saja membongkar siapa Bayu Samudro sebenarnya. Tapi api asmara Bayu Samudro dan Ayu Sekarsari tidak akan pernah padam. Aku akan membakar nafsu birahimu, Ayu Sekarsari. Aku akan membakar nafsu birahimu. Lihat saja. Senopati Tapak Dento. Nyadong dawuh Nyi Ratu. Terima kasih karena telah kau kembalikan Tugu Wasesa kepadaku. Berkat restu Nyi Ratulah, kami bisa datang tepat waktu. Sebelum Ratu Gedeng Permoni berhasil mendadah Adi Tugu Wasesa menjadi makhluk yang menyeramkan. Kini, Gorolor saya serahkan pada Nyi Ratu. Terima kasih Tapak Dento. Tugu Wasesa, sembah bakti saya katur, Nyi Ratu. semoga kamu benar-benar bisa menjadi bentenging keraton Segorolor Koyo Wingi Uni Tugu Wasesa. Restu Nyi Ratulah yang membuat Tugu Wasesa kembali kokoh seperti sedia kala. Karang Prakoso, Nyadong dawuh Nyi Ratu. Senopati Pending Utomo dan Kembang Lor. Nyadong dawuh Nyi Ratu. Setelah Segorolor kembali tenang, tata tentram Kertaraharja, kukira tidak ada salahnya kalau ku kemukakan keinginanku. Keinginan yang telah direstui juga oleh Yunda Ratu Kidul.
Mengenai apa, Nyi Ratu? Meresmikan pernikahan Bagus Torodipo dengan Roro Denok. Kabar gembira ini akan segera kami sampaikan kepada seluruh Kaula Segorolor, Nyi Ratu. Dinda, jangan lupa mohon doa restu kepada Sang Prabu Gentur Prahoro yang sudah madeg Pinandito. Kalau perlu, Yunda akan menghantarkan Dinda kepada Sang Prabu. Terima kasih Yunda. Terima kasih atas kesediaan Yunda. Nyi Ratu. Nyi Ratu. Mohon maaf Nyi Ratu. Cantrik Pertapan Sabtu Samudra mohon menghadap Nyi Ratu. Suruh Cantrik Jatiloka itu masuk. Sendiko Daun Nyi Ratu. Yunda, ada apa lagi ini? Seret dia! Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Lepaskan! Lepaskan aku! Ayo! Keterlaluan! Siapa yang sudah murang toto dan berani mengobrak-abrik Sabto Samudra? Dinda. Iya Yunda. Dinda, untuk sementara, Dinda harus mengurungkan dulu niat Dinda untuk meresmikan perkawinan Bagus Torodipo dan Roro Denok. Iya Yunda. Bagus Torodipo dan kamu Roro Denok, kali ini kalian belum bisa menikmati masa pengantin dulu. Ada tugas berat yang harus kalian selesaikan. Kami mengerti, Waratu. Kami mengerti, Waratu. Pergilah kalian ke Pertapan Sabto Samudra. Selamatkan pertapan dari perusuh itu. Dan selamatkan Sang Begawan Gentur Prahoro, sesembahan kalian dari kekejian mereka. Tapak Dento dan Karang Prakoso akan mendampingimu. Restu akan dawuh Kanjeng Ratu. Ojo wedi kangelan. Berangkatlah. Mohon restu Kanjeng Ratu. Mohon restu, Waratu. Kalian jangan berkecil hati karena tidak diberi tugas. Sebab sebenarnya menjaga Segorolor lebih berat daripada tugas ke Sabto Samudra. Kami mengerti, Kanjeng Ratu. Bawa Cantrik Jatiloka ke ruang perawatan. Sendiko Daun Kanjeng Ratu. Yunda, ada apa ini? Kenapa cobaan bertubi-tubi datang ke Segorolor, Yunda? Itulah pertanyaan yang berkecamuk dalam diri Yunda, Dinda. Sabarlah. Mudah-mudahan kita akan segera mendapat jawabannya. Iya, Yunda. Beripat Sewu. Iya, Nyi Ratu. Perlihatkan padaku apa yang terjadi antara Bayu Samudro dengan Ayu Skarsari. Baik, Nyi Ratu. Kalau kita punya anak nanti, Kanda ingin anak seperti apa? Kanda ingin punya anak seperti apa? Iya. Tentu saja yang cantik, secantik ibunya. Di kerajaan Selo Lumutan Sang Ratu Brangah sudah tidak tahan lagi, dan ia menjadikan dirinya menjadi seseorang yang ternyata ia berubah menjadi Dewi Ayu Sekarsari dan sangat cantik sekali. Sampai-sampai Mininpu tergila-gila dengannya hehehe dan menyuruh anak buahnya menjadi Nyibirah, dan memulai ambisinya merebut Bayu Samudro dari tangan Ayu Sekarsari, dan menjadi lalanang Kedaton Brangah. Ampuni hamba Nyi Ratu. Perkembangan itulah yang sedang terjadi Nyi Ratu. Kamu tidak salah Meripat Sewu. Sudah kuduga. Ayu Sekarsari akan terus memujuk Bayu Samudro agar segera mengawininya. Itu sangat menyakitkan. Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Iya, Nyi Ratu. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Sekarang saatnya.
Saatnya aku harus hadapi sendiri kenyataan pahit ini. Aku harus bertemu langsung dengan Bayu Samudro dan memisahkannya dari Ayu Sekarsari. Seperti yang pernah aku katakan, aku akan membawarno menjadi Ayu Sekarsari. Dan dengan penampilanku sebagai Ayu Sekarsari, maka dengan mudah Bayu Samudro akan aku peluk dan aku tundukkan. Aku yakin kejadian lolosnya Bayu Samudro tempo hari tidak akan terulang lagi. Tangkap dia! Tangkap dia! Raden, ini kesempatan baik untuk mengecoh mereka. Bebaskan Gusti Ayu yang ada di penjara. Saya dan Tapak Lamatan yang akan menghadapi mereka. Kurang ajar! Kita tertipu. Mana Bayu Samudro? Apa tidak terlalu hina kalau Nyi Ratu harus datang sendiri dan merebut Raden Bayu Samudro dari Ayu Sekarsari? Tidak. Maafkan kami kalau kami tidak mampu, tapi kami khawatir akan terjadi sesuatu pada Nyi Ratu. Jangan khawatir. Bayu Samudro atau orang Ketumenggungan tidak akan mampu membongkar rahasia penyamaranku. Dan ketika aku menjadi Ayu Sekarsari, maka Nibogawati akan menjadi birah palsu untuk menjadi pendampingku. Birah palsu? Ya. Nyi Ratu, apa peran Nyi Birah palsu dalam penyamaran Nyi Ratu nanti? Birah palsu akan meyakinkan Bayu Samudro bahwa yang ia hadapi adalah Ayu Sekarsari asli, dan satu lagi birah palsu akan kutugaskan untuk menyingkirkan Ayu Sekarsari dari Ketumenggungan. Bukankah itu sebuah rencana yang sempurna? Iya, Nyi Ratu. Semoga. Kalau begitu, kalian ikutlah denganku. Akan kutunjukkan bagaimana aku melakukan penyamaran. Ayo. Kamu harus mengamati segala gerak-gerik Ayu Sekarsari. Dengar itu, kamu jangan salah. Pokoknya kamu harus jeli. Jangan sampai lupa, ya? Bogawati? Iya, Nyi Ratu. Bagaimana? Sudah kamu pelajari tingkah laku Nyi Birah? Sudah, Nyi Ratu. Bagus. Bawa ke sini. Jadilah kamu Nyi Birah. Sembah saya katur, Nyi Ratu. Sekarang sembahlah junjunganmu, Ayu Sekarsari. Sembah saya katur dan Ayu.
Nibira? Iya, Den Ayu. Sudah cantik sekali. Terima kasih. Siapa sangka yang di hadapan kalian ini Nibogawati.